Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita ada di hashtag Bahas Teknologi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, ada pertanyaan atau question of the day di mana kemarin telah diselenggarakan acara yang cukup bergengsi yaitu E3, di mana ya jadwal perilisan game atau trailer-trailer terbaru dari game-game yang akan rilis itu semua dikeluarkan di sana. Ya ada dari Capcom, Square Enix, Nintendo dan masih banyak lagi. Nah, menurut kalian nih, game apa sih yang kalian tunggu atau yang kalian nanti-nantikan dan di platform apa kira-kira kalian akan mainkan ya? Entah itu PC, PS4, PS5, Xbox, ataupun Nintendo. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya. Siapa tahu nanti kita terjalin chemistry ya. Yang pertama datangnya dari Dota 2, di mana ini terjadi beberapa hari lalu pada turnamen Animajor, yaitu adalah major official dari Dota yang saat itu diselenggarakan di Ukraina dengan uniknya itu menggunakan tema anime. Pada turnamen Animajor ini terdapat 2 orang Indonesia yang ikut berpartisipasi pada turnamen ini dan mereka ini bergabung pada tim T1 yang mana ini memang tim yang berbasis Southeast Asia meskipun dia pusatnya atau headquarternya itu ada di Korea Selatan. Nah, 2 orang ini adalah Shaver dan juga White Moon atau White Moon karena O-nya 1 jadi saya bingung mau baca Moon atau Moon ya, intinya itu. Mereka ini dulunya berasal dari Geek Fam, kemudian berpindah ke tim T1. Performanya sendiri pada turnamen ini memang terbilang cukup bagus. Bahkan si Shaver pun ini sampai dipanggil untuk interview oleh panelis. Ya bisa kalian cek sendiri ya, untuk videonya ada di YouTube untuk full interviewnya ya. Intinya adalah kita sendiri memang bisa dibilang cukup bangga dengan perkembangan dari Dota 2 esports scene ini, karena untuk pertama kalinya akan ada 2 orang Indonesia yang akan berlaga pada TI 10 yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 15 Agustus 2021 ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang main Dota nih, dengan adanya kedua orang ini mulai termotivasi lagi, mulai rame lagi yang main, sehingga akhirnya nanti akan ada bibit-bibit baru, kemudian akan bisa berlaga pada The International dengan keseluruhannya adalah tim Indonesia. Ayo nih, semangat untuk perkembangan e-sport di Indonesia. Oke, kita lanjut untuk berita yang kedua. Di berita kedua ini adalah dengan kembalinya Cyberpunk 2077 pada PS Store atau PlayStation Store. Ya, memang sempat menjadi perdebatan ketika awal rilisnya Cyberpunk ini di ya awal tahunnya atau di akhir tahun Desember ya, pada bulan Desember Januari itu memang rilis dan menjadi masalah besar bagi pengguna Xbox One dan juga PS4 karena terjadi atau banyaknya bug sehingga mereka bahkan nggak bisa main, bahkan nggak playable. Dan itu menjadi komplain yang cukup keras dari player terhadap CD Red Project, yang mana itu adalah pengembang dari game Cyberpunk ini. Sehingga Sony memutuskan untuk menarik Cyberpunk dan menyediakan refund bagi teman-teman yang masih nggak terima ya kasarannya, karena sudah beli tapi kok gamenya nggak playable, nggak bisa dimainin, bugnya terlalu parah, FPS-nya juga parah, dan masih nggak optimize untuk gameplaynya. Nah, akhirnya Cyberpunk ini bisa kembali rilis pada PS Store. Ya, lebih tepatnya akan bisa dimainkan di PS4 dengan updatean-updatean terbaru yang sudah di bug fix. Meskipun faktanya kita tahu sendiri mungkin bugnya juga masih banyak, dan CD Red Project selaku pengembang dari game ini pun mengatakan bahwa mungkin masih belum terlalu direkomendasikan untuk bermain di PS4, tapi at least itu sudah bisa. Ya mungkin akan ya FPS-nya mungkin masih belum terlalu bagus ya, masih belum 60 FPS mungkin, atau mungkin masih ada bugs yang terjadi. Kayaknya sih ya. Dari ya update-update teman-teman yang masih banyak di YouTube mengenai game ini, masih terlalu banyak bug, masih nggak stabil, nggak optimize, masih ya terbilang cukup mengecewakan. Tapi ya kita doakan saja semoga Cyberpunk ini bisa rilis secara 100% sudah mulus, bug fix, nggak ada masalah lagi, sehingga semua bisa menikmati dan jangan sampai ada ya namanya kejadian seperti ini lagi di kedepannya ya. Oke, kita lanjut ke berita yang ketiga. Berita ketiga ini datangnya dari Windows, di mana Windows ini akan segera merilis Windows 11 sesegera mungkin, dan untuk penampilan dari user interface itu sendiri sudah dibocorkan di mana-mana. Ini adalah kutipan dari Tom Warren pada Twitternya, di mana dia menampilkan
user interface dari Windows 11 ini sendiri bisa dilihat untuk tampilannya memang lebih minimalis ya. Dan memang sepertinya kalau kita bicara mengenai perkembangan pada software atau user interface itu mungkin kedepannya juga akan lebih minimalis lagi, mungkin akan lebih circular lagi untuk ujung-ujung ya. Seperti Windows itu kan masih kotak gini ya. Kalau misalnya kita buka Windows Explorer, nah itu mungkin akan menjadi lebih bundar, lebih halus gitu ya. Itu sudah menjadi gimana ya, seperti trademark untuk perkembangan software yang ada saat ini, khususnya untuk user interface. Dan juga Windows 11 ini akan diberikan secara gratis untuk pengguna Windows 7, 8.1 dan juga Windows 10. Jadi memang ini upgrade-nya secara gratis, dan buat teman-teman ya nanti standby, siap-siap aja ketika ada notifikasi untuk update ke Windows 11 ya udah segera di-update aja. Tapi ya bisa dilihat dulu mungkin apakah sudah optimal atau enggak, karena memang seperti biasa dulu ada kasus di mana untuk upgrade Windows dari 7 ke 8, 8 ke 10 itu ada namanya ketidakkompatibelan pada game-game tertentu atau software-software tertentu, sehingga memang harus menunggu update untuk ngefixin atau memperbaiki dari bugs ini sendiri. Dan berita keempat ini datangnya dari Razer, di mana beberapa hari lalu Razer telah mengumumkan untuk perilisan laptop terbarunya, yaitu Razer Blade 14. Razer merilis 3 laptop dengan spesifikasi yang berbeda-beda, di mana memang ada yang menggunakan 3060, ada juga yang menggunakan 3070 dan juga 3080. Dan untuk spesifikasinya sendiri memang tidak terlalu jauh perbedaannya. Dan untuk prosesornya di sini Ryzen memilih untuk menggunakan AMD Ryzen 9 5900HX, yang mana itu sudah memiliki 8 core dan juga 16 thread dengan 4,6 GHz maksimum boostnya untuk overclock. Dan juga pada Razer Blade 14 yang menggunakan 3060, di sini dia masih menggunakan FHD 144Hz dengan resolusi 1920x1080. Sedangkan pada 3070 dan 3080 di situ sudah menggunakan QHD 165Hz dengan resolusi 4K dengan resolusi 2560x1440. Untuk penyimpanan yang digunakan semuanya sama ya, menggunakan 1 TB SSD NVMe PCIe 3.0. Kemudian untuk RAM-nya juga sama, menggunakan 16 GB DDR4 3200mHz. Dan untuk harganya sendiri dibanderol cukup lumayan ya, cukup pricey ya. Untuk yang 3060 aja itu sudah dibanderol dengan harga $1.799. Untuk yang 3070 ini dibanderol dengan harga $2.199. Sedangkan yang 3080 ini dibanderol dengan harga $2.799 US dollar. Ya itu kalau dikira-kira mungkin laptopnya ya sekitaran harga 30 jutaan. Ya memang harganya pricey sih, tapi bisa dibilang itu cukup worth it ya. Apalagi sekarang ini memang untuk ngerakit PC aja itu sudah cukup mahal, tapi itu balik lagi ke pilihan kalian karena memang ada plus minus untuk penggunaan laptop dan juga PC. Oke, jadi sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian ingin berkonsultasi atau ingin merakit PC, beli komponen baru untuk komputer kalian, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri and peace out.